Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asri Ismail SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Dan izinkan kami dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kami dengan topik yang akan kami bahas, Bahasa Indonesia dalam Korespondensi. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Asri Megasari dengan nomor induk mahasiswa 21020850101 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Saudari Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 2102085000113 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Saudari Narni dengan nomor induk mahasiswa 21020850109 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Saudari Nurmayanti dengan nomor induk mahasiswa 21020850104 sebagai pemateri ketiga. Dan ada pula rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan oleh moderator, sesi penyajian dan penyampaian materi oleh anggota dari kelompok 1, sesi tanya jawab, sesi kesimpulan dan penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama adalah pembukaan. Selanjutnya adalah sesi penyajian materi oleh anggota dari kelompok 1. Dengan hormat saya mempersilahkan Saudari Aisyah menyajikan materi yang pertama. Dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Asri Meliasari sebagai moderator. Selanjutnya saya sebagai pemateri pertama atas nama Aisyah akan membacakan materi pertama. Pengertian korespondensi. Korespondensi adalah proses komunikasi yang dikirim melalui surat dari pihak pada pihak lainnya dengan jabatan pada suatu perusahaan. Baik, mungkin jaringan Saudari Aisyah terkendala. Selanjutnya saya akan mengambil alih untuk pengertian korespondensi. Korespondensi adalah proses komunikasi yang dikirim melalui surat dari pihak satu kepada pihak lainnya dengan nama jabatan pada suatu bentuk perusahaan atau organisasi, maupun berupa nama perseorangan atau individu. Sehingga istilah lainnya dari korespondensi yaitu saling berkirim surat untuk menanyakan maupun menawarkan sesuatu hal. Yang kedua, ciri-ciri korespondensi. Yang pertama ada isi pesan surat bersifat informasi atau persuasi. Yang kedua, surat memiliki bagian standar. Yang ketiga, surat memiliki satu pesan inti. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa surat formal. Selanjutnya, saya mempersilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materi yaitu kepada Saudari Narni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya yaitu yang pertama jenis korespondensi. Korespondensi terbagi atas beberapa jenis yaitu yang pertama surat pribadi, yang kedua surat dinas pribadi, yang ketiga surat dinas swasta, yang keempat surat niaga, dan yang kelima surat dinas pemerintah. Kemudian yang materi kedua tujuan korespondensi, yaitu yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua menyampaikan isi surat, dan yang ketiga mempercepat komunikasi. Materi ketiga yaitu fungsi korespondensi. Ya, yang pertama sebagai alat penghubung secara tertulis, yang kedua sebagai bukti hitam di atas putih, yang ketiga sebagai alat pengingat, yang keempat sebagai media untuk berkomunikasi, yang kelima sebagai bahan dokumentasi, dan yang keenam sebagai wakil dari seorang atau instansi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Narni. Selanjutnya adalah penyajian materi dari penyaji terakhir. Dengan hormat dipersilakan kepada Saudari Nurmayanti. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu tentang penggunaan tata bahasa dalam surat menyurat. Pemakaian tata bahasa yang tepat dalam surat menyurat memudahkan dalam memahami kalimat surat. Tata bahasa meliputi ejaan dan tanda baca atau punktuasi. Yang pertama, ejaan meliputi penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan. Yang kedua, tanda baca
meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda garis miring. Materi yang kedua, contoh korespondensi. Contoh korespondensi berasal dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi sesi penyajian materi oleh anggota dari kelompok 1. Selanjutnya, saya mempersilakan untuk sesi tanya jawab yang dilakukan dari audiens. Dan yang terakhir adalah sesi kesimpulan dan penutup. Ada pula sesi kesimpulan dari makalah Bahasa Indonesia dalam korespondensi. Korespondensi pastinya memiliki fungsi untuk berkomunikasi, karena melalui surat inilah akan terjadi hubungan dua arah yang mana masing-masing pihak akan menggambarkan informasi maupun memberi jawaban. Berdasarkan hal tersebut, pastinya komunikasi akan berjalan dengan baik, terlebih lagi jika kedua perusahaan atau organisasi bekerja sama dalam mencapai tujuan. Surat merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi pernyataan atau pesan kepada pihak lain. Dengan demikian, surat membawa informasi, pernyataan, atau pesan dari penulis surat kepada seseorang. Berdasarkan isinya, surat termasuk jenis karangan, paparan sebab, pengiriman surat, mengemukakan maksud dan tujuannya, serta menjelaskan apa yang dipikirkan dan dirasakannya melalui surat itu. Berdasarkan wujud penuturannya, surat merupakan percakapan tertulis dari seseorang kepada seseorang, dari seseorang kepada lembaga, dari lembaga kepada seseorang, atau dari lembaga ke lembaga. Sementara berdasarkan fungsinya, surat merupakan sarana komunikasi tertulis. Komunikasi tersebut dapat berupa pengumuman, pemberitahuan, keterangan, dan sebagainya. Itulah tadi sesi penyajian materi dan sesi pembacaan kesimpulan dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.